Shalom jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu untuk memasuki altar Tuhan dalam ibadah doa menjelang Pantekosta 4 Selasa 26 Mei 2020 dalam tema hikmat dalam mengambil keputusan. Lukas 16 ayat yang ke-29 sampai yang ke-31. Selamat bergabung dalam ibadah online GKI Sutopo Tangerang. Mari kita menaikkan pujian dari PKJ 120 baitnya yang pertama dengan kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa Allah yang kudus, saat ini kami jemaat Tuhan bersatu memohon kasih dan karunia-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah kami, menyertai kami. Berikanlah hikmat supaya kami mengerti akan firman-Mu, serta terbuka menerima perintah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Roh Kudus, Kau penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus, Engkau penghibur kekal. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Allah Bapa yang di surga, sejenak kami ingin merenungkan firman-Mu, dan biarkanlah hati kami Engkau buka, pikiran kami juga Engkau buka, sehingga Roh Kudus boleh menerangi pikiran kami dan hati kami untuk firman-Mu, agar firman itu dapat menjadikan kami sadar bahwa kehidupan yang kami jalani ini berasal juga dari hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, pada ibadah doa menjelang Pentakosta hari yang keempat ini, bacaan terambil dari Lukas 16 ayat 29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapak Abraham,
Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jemaat yang terkasih, tema hari yang keempat ini mengambil subtema hikmat dalam pengambilan keputusan. Dari apa yang sudah kita baca adalah merupakan penggalan dari perikop tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Secara ringkas, kisah tersebut menuturkan tentang ketidakterimaan orang kaya yang harus menderita di alam maut. Sedangkan Lazarus yang selalu direndahkan ada berbahagia di pangkuan Abraham. Kenyataan yang harus dialami si orang kaya merupakan akibat dari suatu kehidupan yang dijalani seenaknya, sesuka hatinya, tanpa memperhatikan nilai-nilai yang termasuk dalam kesaksian Musa dan para nabi. Di dalam maut, barulah dia disadari bahwa hidup tanpa berdasar nilai-nilai itu akan membawanya pada kesengsaraan. Lalu orang kaya itu minta kepada Abraham untuk menyuruh Lazarus agar ke rumah ayahnya untuk menasihati 5 orang saudaranya agar jangan hidup seenaknya dan semaunya. Tetapi Abraham menolak permintaan si orang kaya itu. Abraham menjawabnya dalam ayatnya yang ke-29 demikian. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Dan kemudian Abraham pun menjawab kembali di ayat yang ke-31. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Umat Tuhan yang terkasih, kisah di atas menekankan salah satu hal yang sangat penting. Kesaksian Musa dan para nabi sebagai dasar dalam menjalani hidup. Kesaksian Musa dan para nabi saat ini kita pahami itu sebagai Alkitab dan kitab suci, sebagaimana kita semua memilikinya. Kehidupan adalah rangkaian keputusan etis yang harus kita ambil. Kita selalu diperhadapkan dengan pengambilan keputusan dari yang sederhana hingga yang sulit dan sangat menentukan. Bapak Ibu yang terkasih, persoalannya adalah apa yang menjadi dasar untuk mempertimbangkan setiap keputusan etis yang akan kita ambil. Apabila kita kembali kepada kisah di atas, kisah si orang kaya itu mengambil keputusan etis dalam sepanjang hidupnya berdasarkan pada dirinya, kemauannya, pada nilai-nilai pribadi, pada kepentingan dan kesenangannya. Dan itu berdampak pada perlakuan tidak manusia
terhadap Lazarus. Dan melalui perenungan ini, Yesus hendak menyatakan kepada kita, ada padamu Alkitab sebagai kitab suci. Baiklah engkau dengar kesaksiannya dan jadikan itu sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan etis dalam menjalani kehidupan. Umat Tuhan yang terkasih, ada dua ciri kehidupan kita sebagai murid Kristus. Yang pertama adalah menjadikan Alkitab sebagai firman Tuhan. Lalu menjadikan Alkitab sebagai pedoman untuk kita jalani dalam setiap kehidupan kita dalam mengambil keputusan. Keputusan yang kita ambil bukan berdasarkan nilai-nilai secara pribadi, sesuka kita, ataupun secara berlaku umum. Apalagi dalam menghadapi kesulitan hidup, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang menurut kita akan mengambil keputusan sesuka kita. Kesulitan hidup kadang membuat kita tuh jarang kita lupa pada Alkitab. Oleh karena itulah, Bapak Ibu yang terkasih, kita perlu sesuatu untuk selalu mengingatkan, yaitu kita selalu mendengarkan khotbah-khotbah pendeta, pendalaman Alkitab, pengajaran, dan pembinaan, serta penggembalaan, agar kita mampu mengambil keputusan yang berdasarkan pada firman-Nya. Umat Tuhan yang terkasih, kiranya roh hikmat menolong kita untuk menjadikan Alkitab sebagai firman Tuhan, sebagai dasar untuk kita mempertimbangkan dalam setiap keputusan yang akan kita buat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam pokok doa. Bapak dan Ibu bisa bersama kami menyiapkan doa masing-masing dan kita bersatu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan, kami berada dalam situasi dan kondisi yang sangat sulit. Meski kami sadar ya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi ada kadangkala iman kami rapuh oleh karena ketakutan-ketakutan, oleh karena kekhawatiran-kekhawatiran. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di dalam pribadi kami lepas pribadi. Berikan kami kekuatan Tuhan, agar kami bisa menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Kami percaya Bapa, Engkau memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja-Mu ya Tuhan, dimanapun berada. Saat ini banyak gereja-gereja yang tidak maksimal dalam beroperasional. Kami percaya karena situasi saat ini. Namun Engkau juga Maha tahu Bapa bahwa gereja-gereja Tuhan tidak akan mati. Bahkan di setiap keluarga-keluarga, gereja-Mu tetap berdiri kokoh di dalam ibadah-ibadah keluarga. Kami percaya Tuhan bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan, dan kasih-Mu tidak akan pernah hilang oleh apapun juga. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, dimanapun berada, kiranya Engkau senantiasa memberikan kekuatan, memberikan kasih karunia dan pengharapan. Mohon Bapa besertalah selalu dengan kami.
Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk hamba Tuhan, untuk Bapak Pendeta Vince Ferdinand Marcos, Bapak Jimer Saragi, Bapak Mateis, beserta seluruh keluarganya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, agar pelayanan beliau Tuhan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Kami berdoa juga untuk program gereja ya Tuhan yang masih sempat terpending. Kami percaya Tuhan, waktumu tidak pernah terlambat. Semoga setelah COVID berlalu, program gereja akan terus boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengharapan dan janji-janji Tuhan akan adanya penolong yang lain. Kami sudah mendapatkan itu. Hanya di dalam nama-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Dalam rangkaian syafaat pada malam hari ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk pemerintah kami, negara Republik Indonesia yang kami cintai. Berdoa untuk para pemimpin Republik Indonesia mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, di mana saat ini sedang ada di dalam masa COVID-19 ini. Berkati ya Tuhan Presiden kami dan para menteri yang mencari solusi terbaik mengatasi pandemi COVID-19. Tuhan kiranya campur tangan agar upaya-upaya ini berhasil dengan baik. Kami berdoa juga untuk para dokter, para medis yang sedang merawat orang-orang sakit, khususnya pasien corona. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran. Berkati keluarga yang menopang mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk para pasien yang kena corona, kiranya dijamah dan diberikan kesembuhan. Malam hari ini juga ya Tuhan kami berdoa buat para ahli yang sedang berupaya mencari obat atau penangkal COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan memberkati upaya mereka agar berhasil dalam usaha-usaha mereka. Ya Bapa, sebagai rakyat Indonesia, berikan kami kesadaran agar dapat menjalani masa COVID-19 sesuai dengan anjuran pemerintah kami. Kami mohon ya Tuhan, lindungilah bangsa dan negara kami. Peliharalah kami ya Tuhan, agar senantiasa aman dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam rangkaian sepekan doa ini, kami juga mengingat negara-negara, bangsa-bangsa yang saat ini sedang mengalami kedukaan, mengalami keterpurukan dalam segi ekonomi, sosial, budaya, dan biarlah senantiasa ya Bapa di surga, Kau berkati saat ini para pemimpin bangsa-bangsa, dan juga para pemimpin negara, khususnya di Indonesia ini juga. Biarlah Engkau berikan hikmat, agar mereka dapat mengambil suatu keputusan yang terbaik untuk negara mereka masing-masing. Agar mereka dapat menciptakan sebagai pemimpin yang memberikan kehidupan yang layak dan terbaik untuk rakyatnya. Ya Bapa di surga, biarlah segala hal bentuk kebijaksanaan yang pemimpin kami buat, dapat berdampak dan berfaedah khususnya untuk rakyat sampai yang terkecil, sehingga memberikan kebahagiaan hidup untuk mereka dan juga memberikan rasa aman dan tentram di dalam lingkungan mereka. Bapa di surga, biarlah hikmat Engkau turunkan kepada pemimpin kami dari tingkat atas hingga tingkat bawah, agar mereka juga dapat memberikan yang terbaik untuk pelayanan pemerintahannya di dalam memberikan bentuk-bentuk segi kehidupan kepada rakyatnya. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa khususnya dalam menanggulangi COVID-19 ini, biarlah Engkau juga berkati negara-negara yang sudah mulai melonggarkan
hal-hal yang membentuk mereka menjadikan negara yang tertutup dan membuka kembali negaranya. Biarlah senantiasa Engkau juga memberikan ya Tuhan suatu hidup yang kembali aman, kembali normal, agar mereka dapat melakukan aktivitas, bekerja, dan juga berusaha untuk menjalani kehidupan ini. Ya Bapa di surga, khususnya untuk negara kami yang tercinta Indonesia, biarlah senantiasa juga Engkau berkati juga ya Tuhan, khususnya banyak masalah yang terjadi saat ini, khususnya banyak sekali tenaga kerja yang mengalami PHK. Kiranya senantiasa juga Tuhan berikan mereka kesabaran, ketekunan untuk terus berusaha mencari pekerjaan dan melakukan usaha-usaha yang lain agar mereka dapat menyambung hidup untuk kehidupan mereka. Dan biarlah senantiasa Engkau juga berkati segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah agar dapat menjadikan rakyatnya menjadi berfungsi dengan baik dan juga melakukan kehidupan ini dengan sukacita. Ya Bapa di surga, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat, bukan pula orang lain hingga aku didekat. Oh betapa aku heran dilimpikan yang terbang. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Kulakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan menutup ibadah doa menjelang Pentakosta yang keempat ini dengan menutupnya dengan doa, dan marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan yang penuh kasih, Engkau tetap mengasihi kehidupan kami meskipun kehidupan yang telah kami jalani saat ini sungguh amat berat. Tapi Engkau tetap menopang, Engkau tetap memelihara, dan Engkau tetap melindungi kehidupan kami. Biarlah itu ya Tuhan menjadi andalan kami dan iman kami tetap kepadamu. Dan terimalah berkat untuk kita bersama-sama terima. Kiranya berkat hikmat dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai dalam setiap kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, ibadah doa sudah selesai.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supriyadi yang telah membawa firman pada malam hari ini, kepada song leader, juga kepada multimedia yang ikut ambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini. Juga kepada setiap jemaat yang bersama dengan kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.